Sebelum kalian nonton video ini, gue mau kasih tahu bahwa gue sedang melakukan sebuah persiapan untuk event yang buat gue dan tim itu sangat mencekam dan sangat berbahaya, yaitu musik. Dimana untuk pertama kalinya, gue, Didit, dan Kip Kanolewu akan mengulik dan melisik sesuatu yang ada di gunung di Indonesia. Pastinya ini sangat-sangat berbeda dengan tayangan lainnya. Mungkin ada sebuah mitos yang wajib kita ulik dan telisik. So, jangan sampai menyesal ataupun kalian ketinggalan untuk pembelian tiketnya. Ini tidak akan tayang di YouTube dan ini hanya eksklusif di tiket.com. Kalian bisa cek informasinya di tiket.com maupun akun IG-nya Apiceks. Makasih dan salam demit. Hai, balik lagi di Denana Channel. Kali ini gue dampingi sama Kang Didit. Nah, Bang Godelnya kebetulan lagi nggak ikut, kemana Dit? Bang Godel lagi sibuk menyiapkan buat nanti malam kita. Ya, buat nanti malam. Nah, kita lagi nggak GTA dulu nih, sama apa Dit? Sama Carmit, tidak GTA, tidak Carmit, tidak games dulu. Nah, games dulu pokoknya. Jadi kita akan membahas soal Mitos, kisah-kisah horor yang ada di gunung. Nah, jadi apa tuh Dit yang mau dibahas Dit? Salah satunya mitos tentang orang hilang. Nah ya, jadi kebanyakan disangkut pautkan sama yang namanya goib. Ada juga soal kelalaiannya manusianya juga. Dan adab yang kurang pantas. Itu Itu poinnya sih sebenarnya. Nah, kebanyakan tuh apa Dit penyebabnya itu Dit? Kebanyakan penyebabnya kelalaian, Kelalaian ya. kurang persiapan. Itu juga sempat gue bahas di salah satu kaki gunung gede. Itu juga sempat gue bahas sih. Jadi gue tanya salah satu kuncen di sana mengatakan bahwa itu disebabkan soal kelalaian sama soal goib juga ada sih. Goib selalu ada, dimanapun goib ada. Yang jadi masalah manusianya. Oke. Tapi kenapa ya? Maksudnya gini, di intensitas goib itu lebih kuat dibandingkan di kota. Karena untuk alam liar, alam bebas, hutan terbuka atau tempat-tempat yang jauh dari peradaban manusia, rata-rata makhluk gaib yang ada di tempat itu lebih tinggi atau lebih kuat tingkatannya dibandingkan yang ada di sekitar manusia. Oke. Soalnya alam sih ya. Alam Ya. Alam juga mendukung soal itu sih, kekuatannya itu ya. hukum alam itu mutlak ya. Contohnya aja nih, ikan di kolam dan ikan yang di laut itu jelas tenaganya lebih gede kan di laut. Oke. Jadi kolam itu gimana? Nih, gini. Secara logika, alam itu mempunyai hukum yang sama untuk semua makhluk. Contoh ikan. Ikan yang hidup di kolam, dia dibesarkan di kolam sampai dengan dia usia dewasa di kolam. Itu kecepatannya, gerakannya, tenaganya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan ikan yang hidup di laut, danau atau sungai mengalir deras. Itu udah pasti. Begitu juga dengan manusia. Sebagai contoh, manusia yang tinggal di tempat perbukitan, pegunungan, itu staminanya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan alam yang mendukung untuk membentuk mereka menjadi lebih kuat. Oke. Tuh. Nah, di belakang kita itu hutan ya. Ya, Salah satu hutan. Apa yang udah lu lihat di hutan ini? Ya hutan. Goibnya atau apanya, apa yang sudah lu lihat? Goibnya nih. Untuk goibnya yang sudah ada di sini kebanyakan mereka menyerupai bentuk hewan seperti kera-kera, burung-burung, dan karena di bawah ada perairan, mereka juga mengikuti alam yang ada. Jadi ada sosok reptil, ular, dan sejenisnya. Tapi karena manusia juga bagian dari alam, kalau nggak ada permasalahan, nggak ada yang melanggar adab, nggak ada yang merusak atau menimbulkan sebuah kerusakan, mereka tidak mengganggu. Jadi sebetulnya makhluk di sini tidak mengganggu sih ya sebetulnya. Tidak mengganggu. Kecuali diganggu duluan. Kecuali manusia yang memulai kerusakan, memulai gangguan atau mengotori atau merusak.
atau terjadinya kecelakaan itu bisa disebabkan karena kelalaian manusianya itu sendiri. Oke. Jadi alam bebas, manusia juga bagian dari alam. Kita bisa jalan kemanapun selama kita tetap menjadi bagian dari alam yang membawa kebaikan, menjaga keseimbangan. Oke. Itulah yang membuat manusia bisa bertahan di dunia. Dibandingkan itu kita sambil jalan dia. Yuk. Jadi tayangan kali ini kita ngevlog soalnya kita emang mengusahakan untuk menyempatkan bikin tayangan lah Buat kalian, buat kalian. Oh, ini siang guys. ini siang banget. Kalau malam Baru itu jam 3 doang. jam 3. Oh, batu cok. Oh iya. Trotoar. Nah. Ayo. Wih, Mantap. Guys. Kalau air yang bening, yang bersih kayak gini, ini adalah salah satu contoh di mana manusia bisa menjadi bagian dari alam yang saling bersinergi, saling berharmoni. Jadi di sini kalau dikatakan itu ada baiknya nggak? Ada penunggunya nggak? Pasti ada. Untuk kekuatannya Pasti gede. pasti gede. Kenapa bisa dibilang gede sih, Dit? Ya karena ini adalah teritori mereka dan mereka hidup di alam yang liar, yang luas, dan teritori itu buat mereka adalah hal yang sangat penting. Selama tidak ada hal yang merusak keseimbangan atau keharmonisan, tidak akan ada masalah. Oke. Jadi kita kemana lagi? Kita lanjut. Belakang. Oh enggak. Awas. Wow, kalian lihat. Wow. Pasti pada rindu jalan-jalan semuanya ya kan? Ya. Kita main di alam saat ini. Oh. Jadi ini hutan yang sudah lama tidak dikunjungi sih guys. Oh. Mas Nanda, Siap. nih kalau suka ada cerita yang di alamnya itu diganggu Oh iya. atau ada yang jelek-jelek atau yang jahat-jahat, itu bisa dipastikan ya itu tadi, mereka meninggalkan keharmonisan antara makhluk penghuni alam raya ini. Nah itu dah pokoknya, itu dah. Wih, tuh. Wah, Ya. mantep banget. Ke bawah enak kali ya. Nyari yang batu-batu aja ah. Batu-batu ya. Cuman kita udah masuk hutan nih coy. Mungkin ada yang suka berpikir kalau wih, karmit, nyari demit itu harus ke tempat terbengkalai, harus ke tempat Ya. kumuh, harus ke tempat yang angker bekas pembunuhan segala macam. Nih, tidak perlu. Karena jin itu ada dimanapun, di mana Dimanapun. manusia bisa berada. Tuh. Jadi nggak mesti tempat gedung ataupun lainnya sih ya. Nggak perlu rumah kosong. Jadi alam pun juga sama tuh. Wow. Nah, Ini udah ada jalan setapaknya sih guys. Mas Tanda kasih tau jalan setapak Mas Tanda. Jalan setapak. Nih, Nih. jalan setapak yang menemani perjalanan kita dulu. Tuh. Waktu masih anak-anak. Masih anak-anak. Tuh. Wih. Jadi masih anak-anak bebas. Masih anak-anak itu bebas. Selama kita tidak merusak, tidak apa-apa. Oke. Jadi poinnya gimana? Gimana Dit? Poinnya adalah manusia adalah bagian dari alam. Sudah seharusnya kita tetap menjaga, melestarikan, ikut bersinergi dan berharmoni dengan alam. Oke, Itulah poinnya. siap. Jadi poinnya saling jaga lah ya. Saling menjaga, karena saat manusia bisa menjadi harmoni untuk alam sekitar, ya alam sekitar pun akan memberikan harmoni itu kembali kepada manusia. Siap. Itulah yang membuat kita menjadi makhluk yang sempurna. Oke. Jadi nanti malam kita lanjut lagi insyaallah. Nanti mama godel. Ada Bang Godi nanti malam. Jadi jangan lupa nonton juga selanjutnya Pandita Darum dan Ananda Channel, dan jangan lupa yang belum punya tiket musik,
Tiket musik itu pokoknya kalian yang belum beli jangan sampai ketinggalan, jangan sampai menyesal. Oke? Menyesal jepit, Menyesal jepit. Oke. menyendal. Thank you banget ya semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.